Tate no Yusa bentar lagi season 2 guys. Ini tanggal 6 April tahun 2022 anjir. Jadi karena udah mau tayang season 2-nya, aku langsung gas ceritain Tate no Yusa season 1 gitu kan. Aku tahu banyak dari kalian udah nonton di channel lain, tapi ya izinkan aku untuk ikut menceritakan juga ya. Oke, mari kita mulai alurnya teman-teman. Let's go. 使い魔がこんな感情、私だって弱い。これでいいんだ。頼むぞ岩谷殿。いることそれだけで。 Di awal episode kita diperlihatkan sebuah mimpi dari karakter utama kita yang bernama Iwatani Naofumi. Dia sedang bersama dengan seorang gadis kecil dan mereka berdua berada di suatu dunia fantasi. Lalu terbangunlah Naofumi dari tidurnya dan akan keluar rumah untuk mencari udara segar. Aktivitasnya sehari-hari ya cuma nolep aja guys. Nah dia itu seorang otaku berumur 20 tahun yang lagi kuliah di awal-awal semester. Di sela-sela kesehariannya Naofumi itu sering baca-baca novel ringan di sebuah perpustakaan guys. Lalu dia menemukan sebuah buku yang isi ceritanya tuh tentang 4 pahlawan yang memiliki senjata legendaris, yaitu perisai, panah, tombak, dan pedang. Para pahlawan bertugas untuk menyelamatkan dunia dari gelombang kiamat besar teman-teman. Nah pas Naofumi baca terus-terusan sampai ke halaman tengah, tiba-tiba kejadian aneh pun muncul ya. Naofumi beserta 3 orang lainnya ditransfer secara tiba-tiba ke dunia fantasi guys. Mereka dipanggil ke dunia ini untuk membantu menyelamatkan dunia dari bencana yang diakibatkan oleh gelombang kiamat besar. Loh jelas ini ada di buku yang Naofumi baca tadi kan? 姿勢ってことは俺たち4人が伝説強制的に呼びつけたことに対する罪悪感は元の世界に返してくれるのか勇者様方 Ketiga orang ini tuh gak mau dimanfaatin begitu aja, jadi harus ada imbalan dan jaminan agar mereka bisa kembali ke dunianya masing-masing. Nah mengenai hal itu mereka harus menghadap Raja Melromak terlebih dahulu, dan Raja pun meminta mereka masing-masing untuk memperkenalkan diri. Kawatsumi Itsuki, 17 歳, 高校生です。俺は北村元康、21歳大学生だ。天木蓮 年齢は16歳。この者たちが古から伝わる姿勢ゆえ。王様、俺を忘れてる。おお、すまん。事情を説明せねばなる。スルーかよ。 Oke, dicuekin. Gelombang kiamat udah 2 kali datang di negara ini. Gelombang pertama itu masih bisa diatasi oleh kesatria dan para petualang. Tapi saat gelombang kedua datang, semua tuh bener-bener kacau guys. Di negeri Melromak ini memiliki jam pasir yang menjadi tanda kedatangan gelombang ketiga. Dan saat ini hanya ada waktu kurang dari sebulan sampai gelombang berikutnya kembali melanda negara ini. Para pahlawan akan diberi imbalan sesuai dengan jasanya menyelamatkan negeri dari gelombang kiamat. Nah, Moto Yasuren dan Itsuki ini rodok-rodok sombong gitu ya. Beda sama Naofumi yang nanggepinnya ya biasa aja lah. Kemudian Raja memerintahkan pahlawan untuk memeriksa status mereka. Awalnya pada gak bisa kan, tapi setelah diberitahu Ren cara untuk membuka jendela status, terlihat mereka semua tuh masih berada di level 1. Dan untuk meningkatkan level mereka harus berpetualang sendiri-sendiri. Gak boleh satu party ada 4 senjata legendaris, karena emang udah aturannya begitu guys. Kalau dilanggar perkembangan senjata dan level mereka akan terhambat. Kemudian Raja menyuruh pahlawan untuk istirahat terlebih dahulu. Raja bakal mempersiapkan rekan-rekan petualang untuk satu party dengan mereka besok. Setelah diantar ke tempat istirahat, Naofumi berpikir kalau di dunia ini mirip seperti di dunia game. Nah, mereka semua juga setuju kan? Tapi game yang disebutin beda-beda guys. Bahkan mereka ini hidup di beda universe loh. ゲームなどではなく、コンシューマーゲームの世界ですよ。エメラルドオンラインそっくりじゃねえか。え、なんだ。大丈夫なのかってことは縦の VRMMO だ。ブレイブスターオンラインとほぼ同じだ。 Bilang aja Sao anjir. Susah amat ya. Brave star segala ini seiyunya Kirito. Naofumi bener-bener masih pemula sama game-game begini. Jadi dia dikasih tahu lah sama Motoyasu kan. Kalau perisai atau tanker itu gak berguna. Bahkan gak ada pro player yang pakai tank di dunia mereka bertiga. Loh, gak ada tanker, gak ada yang open war anjir. Fighter dicerot sama assassin juga modar gitu kan. Awalnya Naofumi tuh sempat pasrah kan, tapi ya akhirnya gak jadi pasrah lah karena dia bakalan bergantung kepada teman sepertinya nanti guys. Siapa tahu juga nanti dia tuh bisa dapat jodoh kan di dunia ini. Jadi ya kehidupannya lebih berwarna gitu.
Keesokan harinya para petualang bakal memilih mau separti sama siapa, dan ternyata gak ada yang milih Naofumi anjir. Para petualang gak ada yang mau sama Naofumi karena dia gak tahu menau tentang dunia ini. Padahal 3 pahlawan lainnya udah paham banget guys. Gosip ini udah tersebar di seluruh penjuru kota negeri ini. Loh, berarti ada yang nguping nih pembicara mereka semalam berempat kan? Oke, di sini Naofumi masih sabar setengah kesel sama perilaku raja kan. Awalnya dia bingung gimana tanker mau nyerang tanpa carry gitu kan. Lalu tiba-tiba ada seorang cewek yang ikut ke dalam party Naofumi. Dia bernama Mine. Watashi, Tate no Yusha sama no moto e itte mo ii desu ka? Is, gila, cantik banget cuk. Tiap bulannya mereka bakal dapat uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan raja pun memberikan uang untuk bekal pahlawan selama berpetualang. Naofumi dapat 800 koin perak dan yang lainnya cuma dapat 600 koin ya. Lalu petualangan mereka pun dimulai secara terpisah guys. Naofumi memutuskan untuk membeli perlengkapan armor terlebih dahulu, dan Mine pun membawanya ke toko pengepul yang dikelola oleh Elhart. Di sana Naofumi mencoba untuk memegang senjata lain, tapi malah mental guys senjatanya. Karena pahlawan itu sebenarnya gak boleh pegang senjata lain selain senjata legendaris yang dia punya. Wah, kecewa kan Naofumi ini. Soalnya selama-lamanya dia cuma pakai tameng gitu kan, atau perisai, atau jadi tanker doang. Oke, setelah Naofumi membeli armor murah, mereka pun segera grinding XP dengan mengalahkan balon-balon monster oranye ini teman-teman. Setelah itu Mine akan membeli perlengkapan juga biar nanti bisa ngebantuin Naofumi kan. Karena perlengkapan ini agak mahal, jadi Naofumi tuh pengen Mine nyari yang lain aja biar bisa hemat kan. Tapi Mine ini ngerayu-ngerayu Naofumi guys, dan akhirnya ya dia dibeliin lah perlengkapan tersebut. Nah setelah itu Mine mengajaknya ke bar dan pesen makanan enak. Mine juga merayu Naofumi lagi biar bisa mabok-mabok bareng kan. Tapi Naofumi menolaknya dan izin untuk istirahat duluan di penginapan bar ini. Yusha sama to issho ni nomitai na. Ore wa sake wa amari. Hitori wa samishii desu kedo. Yame ni yasumou to omou nda kedo, ii kana? Hai. Oyasumi. Naofumi bener-bener seneng banget guys, karena dia tuh bisa menjalani hidup enak kan di dunia ini. Baru awal-awal mas Naofumi juga mendengar suara Itsuki dan yang lainnya di luar. Ternyata mereka juga menginap di bar ini guys. Gak mikir lama-lama Naofumi tuh langsung tidur biar besok bisa fit lagi gitu. Nah saat pagi hari tiba, Naofumi kaget karena armor, uang dan perlengkapan lainnya hilang dari kamarnya ya. Itu gimana coba? Apa yang gak dikunci kamarnya? Lalu Naofumi langsung keluar kamar untuk mengabari Mine kalau semalam dia kena rampok. Tapi Mine gak ada di sana dan Naofumi ditangkap kesatria lalu dipaksa menghadap raja secara langsung. Jelas bingung Naofumi guys. Ditambah lagi semua orang di istana dengan dinginnya memandang ke arah dia kan. Tiba-tiba di sini Mine langsung memfitnah Naofumi anjing. Kalau semalam itu Mine dipaksa, Naofumi pengen selebeu enak dengannya. Gara-gara itu Mine langsung meminta pertolongan ke kamar Motoyasu dalam keadaan telanjang atas bawah loh. Baju armor yang dipakai Motoyasu juga itu hasil dari pemberian Mine semalam. Bahkan tadi pagi saat kamar Naofumi yang kosong digeledah, prajurit nemuin BH-nya Manjir. Itu BH dari mana bangsat? Naofumi menyangkal semua itu kan. Dia berusaha menjelaskan kalau ini salah paham, tapi gak ada yang percaya loh. Bahkan Ren dan Itsuki juga sama anjir. Akhir-akhirannya Mine malah ngeledek begini kan. Nah, tai kan, anjing emang. Naofumi akhirnya sadar ya, Mine sering rayu-rayu, baik-baikin, bersikap manis di hadapannya, sampai beli peralatan dengan iming-iming biar bisa ngebantu gitu kan. Semua itu bertujuan biar Mine bisa memanfaatkan sekaligus jatuhin Naofumi ke tingkat yang paling rendah. Dan ditambah lagi satu istana ngeremehin Naofumi karena perisainya itu gak bisa apa-apa, gak bisa dibuat bertarung gitu. 自分たちが有利になるようにことを運びたいと思ってたんだ。盾だから。盾。また盾か。俺を元の世界に戻せばいい。俺をはめるつもりだったんだ。怖い、元や。そんで新しい盾の勇者でも何でも召喚しろ。お前。
騙したな。強姦野郎なんざ勇者仲間にしてられ。黙れ。俺を信じようとしないな連中をなんで守ってやる必要がある。 Anjing. Naofumi nggak bisa dibalikin ke dunia asalnya. Bisa aja manggil pahlawan baru ya, tapi ya itu kudu harus mati dulu dan meninggal terlebih dahulu gitu. Pahlawannya di sini guys. Wes nggak pakai mikir lagi, Naofumi itu langsung segera pergi dari sana karena nggak ada satupun yang menemani dan percaya padanya. 片手波をどうにかしてやるよ。が死亡した時のみと伝承にはある。出んだよ。こいつくれてやるよ。これが欲しかったんだ。もう我が国でまともに生きていけると思わんことだな。すでに貴様の罪は国民に知れ渡っておる。待てよお前。俺は弱いんで時間が欲しいんだよ。 Setelah keluar istana, Naofumi juga dituduh sama Elhart ya, gara-gara gosipnya itu udah kesebar kemana-mana kan. Tapi untungnya aja Elhart ini masih mikir dan akhirnya dia mengerti dari raut muka penuh dendamnya Naofumi guys. Elhart tahu kalau Naofumi sekarang sedang difitnah oleh Main dan Raja Melromak. Dan kemudian Elhart ini memberinya sebuah jubah hijau kepada Naofumi. Naofumi berterima kasih kepadanya karena Elhart ini udah mengerti dengan keadaan Naofumi sekarang. Naofumi juga bakalan secepatnya membayar jubah ini, teman. いつか返しに来る。 Naofumi grinding XP sampai seharian guys. Dan kali ini dia tuh baru sampai level 2. Aduh, ini sangat-sangatlah lamban sekali ya XP-nya. Gara-gara Naofumi ini nggak punya carry buat membantunya gitu. Setelah itu Naofumi ke toko material monster untuk menjual item-item monster balon yang udah dia kumpulin kemarin. Nah, si mas-mas ini ngasih harganya terlalu rendah. Sedangkan orang lain kalau ngejual item yang sama bisa dapat harga lebih tinggi. Padahal itemnya sedikit gitu loh. Kan anjing ya. Wes Naofumi tuh gak pikir panjang ya, dia langsung maksa mas-mas itu untuk kasih harga sewajarnya aja. Kalau nggak mau kasih, mas-mas ini bakal dihabisin sama monster balon yang Naofumi bawa sebelumnya. Pinter juga akalnya ya. Lalu mas-mas itu pun memberikan harga sewajarnya untuk setumpuk item monster balon ini, teman. Nah, setelah itu Naofumi melihat toko obat di sana dan ketika dia kembali ke dalam hutan, secara nggak sengaja Naofumi itu menemukan tanaman yang bisa dijadikan herbal alami di toko obat tadi. Naofumi juga sempat menyerap tanaman itu ke dalam mata perisainya dan dia mendapatkan kemampuan baru dari tanaman tersebut. 使い込むことで別の盾に変形させても Naofumi menjual tanaman ini ke toko obat yang dia temuin di kota tadi dan sekaligus membayar jubahnya ke Elhart guys. Nah, saat malam hari Naofumi yang lagi makan makanan hambar ini diganggu oleh sekelompok orang ya. Mereka ini tuh sok-sokan pengen separty sama Naofumi gitu. Niat awalnya kan mau ngerampok kayak si Main Jablay kan. Tapi tentu saja itu udah nggak mempan lagi kan. Karena Naofumi yang sekarang udah nggak percaya sama siapapun guys. Setelah itu Naofumi disamperin oleh pedagang budak. Dia menawarkan rekan yang bisa nurut dengan Naofumi gitu. Jadi gak perlu takut kena tipu lagi kan. Mikir-mikir ya akhirnya Naofumi tuh nurut aja lah ya. Nah, setelah sampai di tempat pedagang ini ya biasa lah ya kalau misalnya lagi ngejual sesuatu gitu kan, menawarkan barang ataupun sesuatu yang jadi andalannya gitu. Contohnya ini, nggak tahu aku beruang apa singa atau apa ya, nggak tahu. Pokoknya itu level tinggi guys. Nah, Naofumi ini nggak tertarik sama yang ditawarkan oleh pedagang budak itu. Nah, Naofumi cari-cari lagi kan, dan tiba-tiba dia itu menemukan seorang gadis rakun setengah manusia yang mirip seperti di mimpi Naofumi sebelumnya. Pedagang budak mengatakan kalau gadis rakun ini penyakitan dan udah kena gangguan mental. Tapi Naofumi nggak pakai pikir panjang, dia langsung milih gadis rakun itu guys. Setelah itu gadis rakun yang bernama Raptalia ini diberikan mantra perintah, yang dimana itu akan membuatnya selalu patuh dengan apa yang disuruh oleh pemiliknya, teman. Kalau nggak nurut udah pasti mantra tersebut bakal menyakiti dirinya sendiri. Setelah selesai memberi mantra perintah, terlihat nama Raptalia masuk ke daftar party Naofumi. Dan ini bener-bener beda kayak main sewaktu party dengannya.
Namae wa? Ikuzo. Kemudian Naofumi pergi ke toko Elhart kembali. Dia ingin membelikan Raphtalia perlengkapan armor dan juga pedang kecil. Setelah itu Naofumi langsung menyuruh Raphtalia untuk membunuh monster yang udah dia bawa. Awalnya Raphtalia tuh gak berani kan, tapi Naofumi terus memaksa dengan memakai mantra perintah. Jadi Raphtalia pun akan mencoba membunuh monster itu sesuai perintah Naofumi. Mereka pun melanjutkan petualangannya kembali. Nah, Naofumi melihat anak kecil setengah manusia yang nasibnya cuma disiksa dan menjadi budak aja. Dia berpikir kemungkinan Raphtalia menjadi seperti sekarang karena ulah orang-orang penjabat yang gak tahu diri. Nah, tiba-tiba perut Raphtalia ini kelaparan kan di sini. Ditanya pengen makan atau enggak, malah dia jawabnya nggak mau makan gitu kan. Dan juga dia nggak lapar gitu katanya. Tapi perut itu gak bisa dibohongin guys. Walaupun duit Naofumi tinggal tersisa sedikit, dia itu gak pakai pikir panjang lagi ya. Doi langsung mengajak Raphtalia ke tempat resto kecil langganannya. Tabenai no ka? Ino? Nome. Yappari aji ga shinai. Umai ka? Ima da! Sembari mereka beristirahat karena udah menjelang malam, Raphtalia menanyakan siapa Naofumi sebenarnya, dan dia pun menjawab kalau dirinya adalah pahlawan perisai guys. Nah, di sini Raphtalia kaget ya, karena dulu sewaktu dia masih bersama dengan ayah dan ibunya, mereka mengatakan kalau pahlawan perisai bener-bener memperlakukan ras setengah manusia dengan baik. Sosoknya yang lembut dan penuh perhatian juga ada di dalam pahlawan perisai. Lalu Naofumi pun memberikan Raphtalia racikan obat biar demamnya bisa sembuh guys. Saat malam hari, Raphtalia bermimpi ketika kedua orang tuanya menyelamatkannya dari kejaran monster pada saat gelombang kiamat atau malapetaka pertama. Dan kejadian ini yang benar-benar membuatnya takut sehingga memberi bekas luka batin yang sangat-sangat menyakitkan. Naofumi mencoba menjual obat-obatan yang udah dia racik semalam ya. Dan ternyata harga obat lebih mahal daripada bahan-bahannya. Jadi Naofumi itu meminta barang-barang bekas untuk meracik obat kepada pria di toko obat tersebut. Setelah itu Naofumi membelikan Raphtalia sebuah bola karena dia tuh ya dari tadi terus-terusan ngeliatin anak-anak lain main bola ini ya. Keseharian yang mereka jalani begitu terus guys. Leveling, nyari bahan obat, bikin obat, jual obat, dapat duit gitu kan. Sampai suatu saat ada seekor monster kelinci yang mendatangi mereka. Naofumi menyuruh Raphtalia untuk membunuhnya, tapi dia ketakutan ngeliat darah guys, karena dulu dia udah mengalami kejadian yang kelam. Nah, Naofumi terus meyakinkannya dan mencoba memberi mantra perintah juga. Kalau Raphtalia masih nggak bisa melakukan ini, dengan sangat kecewa Naofumi akan mencari rekan party yang lain guys. Dan akhirnya Raphtalia menguatkan diri untuk membunuh monster kelinci tersebut. それが俺の役目だ。それまでに俺は少しでも強くならなきゃいけないんだ。見捨てないで。戦います。これは現実。ゲームじゃない。 Setelah itu Naofumi kembali ke toko Elhart. Kali ini dia mau upgrade perlengkapannya Raphtalia guys. Naofumi juga menanyakan kudu berburu monster di kota atau desa mana yang sepadan dengan perlengkapan mereka yang sekarang. Nggak mungkin dong ngalahin monster balon mulu gitu kan. Level mereka udah naik, jadi monster balon tuh XP jadi makin kecil ya. Lalu Elhart mengatakan kalau di desa Lute ada tempat berburu yang cocok bagi mereka. Langsung berangkat ke sana lah Naofumi dan Raphtalia kan. Setelah itu sambil menjual bulu dan daging kelinci tadi, Naofumi bertanya kembali ke pedagang di sana, di mana tempat yang bisa dapetin duit banyak. Nah, pedagang ini menyarankan untuk menambang batu kristal di sekitaran sana. Tapi Naofumi harus berhati-hati karena di dalam sana ada monster-monster yang tersisa dari gelombang malapetaka sebelumnya. Nah, sejak saat itu para petualang ataupun warga desa nggak pernah ke sana lagi ya, karena udah jadi sarang monster-monster tersebut gitu. Naofumi tetap berniat bakalan masuk ke dalam penambangan itu. Tapi sebelum masuk, dia upgrade skill perisainya terlebih dahulu, teman-teman. Rope shield. そのままだな。ご主人
様？なんでもない。行くぞ。何と呼べばいいですか？なんでもいい。Mereka pun sampai di dalam penambangan itu, tapi saat Naofumi akan mengambil batu kristal di sana, tiba-tiba ada monster berkepala dua yang muncul, dan ini benar-benar membuat Raphtalia teringat masa lalunya. Walaupun yang membunuh kedua orang tuanya bukan monster tipe seperti itu, tapi tetap ya Raphtalia ini tuh takut setengah mati guys. Mereka pun segera kabur sementara, dan Naofumi mengatakan kalau Raphtalia harus berani dan membunuh monster itu, biar mereka berdua bisa keluar dengan selamat kan. Naofumi juga bakalan memberikan peluang agar Raphtalia bisa menyerang. Raphtalia harus melakukan ini agar dia bisa menyelamatkan anak-anak kecil seumurannya biar nggak tersiksa dan jadi budak paksa karena telah kehilangan kedua orang tuanya. Ibu dan ayah Raphtalia memang udah nggak bisa kembali lagi, tapi hanya ini satu-satunya cara agar dia bisa terus maju selangkah demi selangkah di masa depan. Naofumi juga sempat memberi mantra perintah, tapi dia tuh mengurungkan niatnya teman-teman, karena dia paham luka batin dan trauma seorang anak kecil itu sulit untuk disembuhkan. Nah, Raphtalia ini bener-bener gak bisa meninggalkan Naofumi begitu aja, karena kejadian sekarang ini sama aja ya, sama seperti dirinya yang diselamatkan oleh kedua orang tuanya dahulu.盾の力があっても傷はそれなりに痛いんだ。おい、だからもうちょっと。この魔物を盾に吸わせたら帰るぞ。子様ランチはこうじゃないとな。うまいか？うん。鉱石が高値で売れたから好きなだけ食べていいぞ。